Wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syariati. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Orang-orang kafir ini mereka juga mukhatabun, dibebani dengan furu'-furu' syariah. Nah, furu' itu jam'u far'in. Furu' itu jam'u far'in. Wa huwal hukmu syar'iyyu. Al-hukmu syar'iyyu al-hukmu asy-syar'iyyu al-muta'alliqu bi kaifiyati amali sawa'un kana badanian as-sholati qalbiyan. Hukum syar'i yang terkait dengan tata cara beramal. Tata cara beramal, baik amal badani atau kaifiyatu amalin, lebih tepat pakai nakirah ya. Baik itu amalan badan atau amalan hati. Lah, apakah itu juga dibebankan? Tadi kan sudah biasa al-mu'minuna. Nah, berarti kalau al-mu'minun, orang kafir ada hukum tersendiri. Nah, ternyata di sini orang kafir pun juga mukhatabun bi furu'i syariah. Dibebani dengan cabang-cabang syariat. Wa bima la tasihu ila bihi wa huwal islam ittifaqan. Dan juga dibebani untuk melakukan suatu hal yang mana furu' syariah tidak sah kecuali dengannya, yaitu masuk Islam. Artinya kalau orang kafir dibebani masuk Islam itu bil ijma'. Mukhatabun nabi. Islam itu bil ijma'. Tapi hal huwa mukhatabun nabi furu'i syariah, apakah orang kafir itu juga dibebani untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji? Jawabannya iya, ala sahih. Menurut pendapat yang sahih. Ala sahih nanti khilafan lil ahnaf. Khilafan li ba'dil hanafiyah, mungkin biar lebih detail. Khilafan li ba'dil hanafiyati, berbeda dengan pendapat sebagian ulama Hanafiyah. Wa qauluhu liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian terjerumus ke dalam neraka saqar. Qalu lam naku minal musallin, kami dulu tidak mengerjakan sholat. Hujjatun lil qauli sahih, ayat ini adalah hujjah bagi pendapat yang dipilih di sini loh. Kenapa loh? Orang kafir kok juga diazab gara-gara mereka tidak sholat. Oh, berarti ini orang kafir ketika di dunia juga dibebani dengan furu' syariah yang berupa sholat. Artinya iqabuhum 'alaiha far'u khitabihim biha. Inilah wajhu dalalahnya. Ayat ini kok dalil wajhul istidlalnya seperti apa? Ini sisi argumentasinya seperti apa? Loh, kalau dia dihukum karena meninggalkan sholat, berarti dia diperintahkan untuk sholat. Iqabuhum 'alaiha far'u khitabihim biha. Oh, mereka dihukum 'alaiha ala tarki shalah. Ini ya berarti secara ini turunan dari bahwa mereka juga diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Lah nanti Ahnaf beberapa mengatakan enggak, lam nakum minal musallin itu artinya lam nakum minal mu'minin.
Nah, ini kata Ahnaf. Lam nakum minal musholin artinya lam nakum minal mu'minin. Kami dulu tidak beriman. Artinya tidak sholat diartikan tidak beriman. Karena dalam Al-Quran pun ya ada kata sholat yang diartikan sebagai iman. Kata iman diungkapkan untuk mengungkapkan sholat. Wa makanallahu liyudhi'a imanakum itu kan sholatakum. Oh, berarti kata ini bisa ditukar satu sama lain. Artinya sholat juga bisa diartikan dengan iman. Hanya saja pemaknaan sholat dengan iman ini kan min babil majaz. Wal aslu fil kalam al haqiqah. Ini jawaban dari jumhur. Ya. Waqilah kalau ada yang mengatakan innahum ghairu mukhatabina bi furu'i syariah. Ada yang mengatakan tidak, orang kafir itu tidak dibebani dengan beban cabang syariat seperti sholat, puasa, zakat. Kenapa? Alasannya yang pertama, li adami sihhatiha minhum qablal Islam. Toh ngapain mereka disuruh sholat? Kalau mereka sholat sah apa enggak sah? Tidak sah. Buat apa? Itu lahun. Ya. Yang kedua, wa adamu mu'akhadzatihim biha ba'dahu. Oh, mereka kenapa kalau masuk Islam mereka suruh mengqadha sholat apa enggak orang kafir masuk Islam? Tidak. Berarti kalau tidak diqadha mereka tidak diperintahkan. Ya. Artinya apa? Anna faidat taklif muntafiyatun fi haqqihim. Sawa'an kana halatal kufri aw ba'dahu. Alasan yang mengatakan bahwa Allah orang kafir ghairu mukhatabin bi furu' syariah ya karena apa? Faidatut taklif. Muntafiyatun artinya tidak ada. Faidatut taklif muntafiyatun. Faidatut taklif muntafiyatun anhum. Halatal kufri au ba'daha. Faedah taklif tidak ada. Ternafikkan dari mereka. Baik ketika mereka masih kafir, buktinya apa? Faedah taklifnya tidak ada pas mereka masih kafir. Kalaupun mereka melakukan tidak sah. Setelah kafir mereka tidak disuruh untuk mengqadha. Lah ini. Wa ujiba bi anna faidata khitabihim biha iqabuhum 'alaiha. Ini namanya al-jawab biman il-hasri. Jumhur tidak menerima kalau faedah taklif hanya dibatasi pada dua alasan ini. Loh, ada fungsi yang lainnya. Fungsi dari taklif lainnya yang belum disebutkan di sini dan itu fungsinya yaitu apa? Ziyadatul iqab ala al-kufri. Mereka akan diberikan hukuman ya, melebihi hukuman kekufuran mereka. Ya, yaitu apa? Bi anna faidata khitabim biha. Faedah apa fungsi mereka dibebani untuk menjalankan furu'-furu' syariah adalah iqabuhum 'alaiha. Fungsinya nanti mereka akan diazab melebihi azab kekufuran. Lalu jawabannya apa? Wa adamu sihhatiha fi halil kufri tawaqqufiha 'ala niyatil mutawaqqifati 'alal Islam. Loh, kalau jawaban kenapa tidak sah mereka ketika melakukan ketika kufur, lah ibadah itu disyaratkan niat, sedangkan niat tidak sah kecuali dari orang muslim. Jawaban yang kedua, loh kok mereka tidak suruh untuk mengqadha salat ketika mereka masuk Islam? Kalau dikatakan tadi mereka dibebani untuk salat, zakat dan sebagainya. Amma adamul akhadati biha badal Islam fatarghiban lahum fil Islam. Oh, tidak disuruh untuk mengqadha ya sebagai motivasi kepada mereka supaya nanti orang-orang kafir pada mau masuk Islam. Coba kalau orang kafir tahu, oh kamu nanti kalau masuk Islam tetap wajib untuk mengqadha salat, puasa dan lain sebagainya di masa sebelum kalian kufur. Nah, maka yaitu mereka tidak akan masuk Islam. Wal Islamu yajubu ma qablah. Dalam hadis kan, ma qablahu, Islam itu menghapus kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Seperti itu. Wallahu a'lam.